warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan materi kita pada video kali ini, perkenalkan nama saya Inggit Fahtiana Putri. Saya adalah mahasiswa tingkat 2, tepatnya di semester 4, program studi manajemen di Universitas Swadaya Gunung Jati, dan saya berasal dari kelas 2K Manajemen SDM. Video ini ditujukan kepada pelajar ataupun mahasiswa yang sedang membahas ataupun ingin mempelajari tentang materi human capital. Dan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, meningkatkan pemahaman tentang human capital, dan sebagai media pembelajaran yang inovatif. Baik, kita mulai saja pembahasan kita pada video kali ini, yaitu materi tentang human capital. Human capital merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam melaksanakan dan menjalankan berbagai pekerjaan ataupun program kerja yang terdapat dalam perusahaan. Dengan human capital, efisiensi serta produktivitas kerja perusahaan dapat meningkat. Sama seperti namanya, human capital adalah suatu modal yang berbentuk sumber daya manusia. Dalam bisnis, human capital dapat diartikan sebagai alat tidak berwujud milik perusahaan, karena human capital tidak dapat dicantumkan ke dalam neraca perusahaan. Istilah human capital sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi maupun sumber daya, melainkan pada pengetahuan dan kompetensi pegawainya. Kemudian, dia melanjutkan mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, serta yang keempat waktu. Dan keempat hal ini dimiliki dan dikendalikan oleh pegawai sepenuhnya. Selanjutnya terdapat kunci keunggulan organisasi yang mana terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan. Yang pertama aset finansial, yang kedua aset fisik, dan yang ketiga aset tak berwujud. Aset finansial bentuknya seperti uang tunai dan surat berharga. Aset fisik bentuknya seperti peralatan, gedung, dan tanah, sedangkan aset tak berwujud bentuknya seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Terdapat 5 cara dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Yang pertama, buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan SDM yang baru dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun, yaitu investasi SDM dengan melakukan training dan pelatihan untuk meningkatkan kualitasnya. Yang ketiga, borrow atau meminjam, yaitu melakukan kemitraan dengan konsultan atau partner di luar perusahaan untuk mendapatkan transfer knowledge dan keahlian. Yang keempat, bounce atau melambung, yaitu mengeluarkan karyawan yang tidak memiliki kinerja yang baik. Dan yang kelima, bind atau mengikat, yaitu mengikat karyawan agar tetap bekerja di perusahaan. Selanjutnya, terdapat transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu yang pertama strategic partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam melaksanakan strategi dan merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee champion,
yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmen terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan menjadi lebih besar. Dan yang keempat, change agent, yaitu dengan SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang secara kontinu membantu proses dan kultur secara bersama dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Baik, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. See you in the next video dengan materi-materi lainnya.